Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kata Mereka. Jadi, podcast Kata Mereka merupakan podcast resmi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yang dimana podcast ini kita akan membahas berbagai macam isu seputar mahasiswa dan berbagai kejadian-kejadian yang sedang hangat sekarang-sekarang ini. Nah, karena ini episode perdana, kita juga mengundang salah satu narasumber yang sangat istimewa. Nah, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang kuliah bukan sekedar IPK, ngulik passion dan karir di usia muda nih. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja untuk menyapa narasumber kita. Mungkin boleh disapa Bang di kamera. Ini pakai halo guys atau halo kawan-kawan? Halo kawan-kawan boleh atau seenaknya. Halo kawan-kawan, aku Baihaki Isnaini, mahasiswa biasa yang mungkin orang lain yang membuatnya hiperbola gitu. Jadi luar biasa, enggak luar biasa sih sebenarnya. Mahasiswa biasa. Saya sekarang lagi menempuh kuliah di Pasca Sarjana IAIN Pontianak, jurusan Magister Studi Islam, konsentrasi hukum Islam. Mungkin gitu Mursyid assalam atau apa ya, host atau kayak gimana saya manggilnya? Mungkin boleh dipanggil salam aja Bang. Oh salam, oke salam. Berarti kalau saya boleh panggil Bang Baihaki, Bang Bay, oke, Bang Bay. Oke, nah Bang, sebelum kita masuk ke topik ini Bang, mungkin boleh diceritakan Bang bagaimana pengalamannya ketika menjadi mahasiswa, yang dimana kita mendapatkan beberapa informasi kalau misalnya Bang Baihaki ini merupakan salah satu wisudawan terbaik Institut Agama Islam Negeri Pontianak, di mana predikat kumulat dengan akumulasi belajar di 3 tahun 3 bulan 27 hari nih Bang. Ngeri. Oke, saya ceritakan, berarti saya harus disclaimer dulu. Itu salah. Bukan 3 tahun 3 bulan 27 hari. Itu 3 tahun. Kalau misalnya diukur dari awal PBAK itu 3 tahun 3 bulan 29 hari. Tapi kalau misalnya di awal masuk kuliah itu 3 tahun 4 bulan 29 hari. Berarti hitung-hitungannya kayak 3 tahun setengah gitu. Oke, 3 tahun setengah gitu ya Bang. Saya mulai dari mana ya? Kuliah IPK sekian dengan masa studi sekian itu sebenarnya bukan hal yang wow menurut saya pribadi. Ini saya disclaimer, IAIN bukan tujuan utama saya, kawan-kawan. Saya dulu bersekolah di MAN 1 Sintang dengan nilai dari semester pertama sampai semester 5 itu grafiknya menanjak karena syarat untuk waktu di 2021 ketika masuk PTN itu di SNMPTN itu salah satu syaratnya grafik dari semester 1 sampai semester 5 itu menanjak. Nah seperti itu. Saya PD daftar SNMPTN di UB Malang dan qadarullahnya saya gagal. Terus saya coba SPAN PTKIN dengan ikhtiar untuk bisa masuk di UIN Sunan Kalijaga, tapi qadarullah gagal. Saya nggak tahu bagaimana sistem pemerintah sekarang, saya juga nggak tahu bagaimana regulasi selektif dalam penyaringan terkait masalah nilai. Saya juga nggak tahu parameter dan barometer itu seperti apa untuk bisa masuk di salah satu kampus yang emang saya tuju. Dan then kalau misalnya ditanya lah kok tiba-tiba Bang Bay nyangkut di IAIN, bahasa kayak gitu. Saya ketika bapak saya menanyakan kok kawan-kawan lain udah lulus kayak gitu, kok Bay belum lulus. Dan alhasil saya coba UMPTKIN dan qadarullah saya lulus di HKI. Saya juga sempat di SBMPTN dulu. Sebelum SNBT dan segala macam kebijakan sekarang, saya daftar di UGM dan alhasil saya juga nggak lolos. Mungkin apa kata orang pesantren tuh, karena saya bukan orang pesantren ya, ridho Allah ridho walidain gitu. Yeah, mungkin orang tua saya nggak ridho kalau misalnya saya kuliah di Jawa kayak gitu. Untuk perihal kuliah saya lumayan begitu cepat, enggak gitu cepat, standar lah 3 tahun setengah standar, dengan upaya dan usaha yang
lumayan bereffort dalam arti mungkin secara basically ini bukan hanya sekedar bayi haki mandi, bangun tidur, mandi, pergi kuliah, balik dan segala macam. Mungkin di balik kawan-kawan tidur, saya mungkin buka buku. Di balik kawan-kawan yang sedang ngopi, saya juga ngopi. Mungkin karena barang ini atau ilmu pengetahuan yang saya dapatkan itu bukan hanya sekedar di dalam kelas. Saya tipikal yang mahasiswa yang ndak suka baca buku. Oh, malah seperti itu, nggak suka baca buku. Nggak Gitu suka ya, Bang? baca buku. Karena terlepas dari ini culture yang sering orang-orang katakan bacalah buku. Iya, betul. Kita sedang Biar- mendengar seperti itu. Nah, Buku, biar menambah pengetahuan dan segala macam. Tapi saya tidak demikian. Saya lebih sering nonton video. Karena saya rasa transfer knowledge yang saya dapatkan itu bukan saya membaca dan menelaah, tapi saya mendengar, melihat, memahami dan bagaimana saya berupaya untuk mengelaborasi apa yang disampaikan oleh video tersebut. Oke. Itu yang sering saya lakukan gitu. Saya enggak suka baca buku. Mungkin gitu. Salam. Oke, berarti abang lebih sukanya menonton video yang dimana video itu abang lebih suka mendengar Mendengar. gitu ya, daripada membaca dan menelaah sendiri. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat nih bang, mahasiswa sekarang itu kan berpaku dalam kesuksesan di dunia perkuliahan itu tentang IPK bang, indeks predikat kumulatif. Nah, kalau boleh tahu nih bang, IPK abang pas lulus itu kemarin berapa tuh bang? IPK saya 3,91 atau 3,92 saya lupa. Nah, terkait dengan kalau pakai konotasi sukses di dunia akademik, saya rasa kita harus sepakat kalau misalnya IPK itu standar akademik yang emang jadi barometer sukses dalam dunia akademik. Kan tidak mungkin kalau misalnya saya bilang 2, sekian sukses akademik ya. Yeah. Nah, tapi saya disclaimer, saya tidak bisa menjustifikasi kawan-kawan yang mempunyai IPK 3 ke bawah, terus 2 ke bawah. Mungkin mereka punya problem something-nya. Iya betul. Terus mereka punya kesulitan yang mungkin menghambat perkuliahannya. Tapi saya rasa kalau misalnya niat kuliahnya bagus, untuk menyelesaikan amanah orang tua itu kuat, itu bullshit saya rasa. Kalau misalnya dikatakan saya nggak sempat ini, terus saya kesiangan, terus ada hal di luar dari jam kuliah, itu bullshit sekali menurut saya pribadi. Karena urgensinya kuliah, menyelesaikan kuliah, menjalankan kuliah dengan baik, dan tidak mungkin kalau misalnya mahasiswa yang upayanya ada, usahanya ada, itu IPK-nya ndak tinggi. Tapi itu kembali lagi karena, nah ini kembali ke dunia kampus. Mungkin boleh dicatat kawan-kawan. Dunia kampus itu untuk perihal IPK itu sesuatunya absurd. Absurd saya rasa. Terkadang ada beberapa dosen itu menilai mahasiswa itu dari subjektif, ada dari objektif. Terlepas dari bagaimana mahasiswa itu mungkin untuk membackup kekurangan intelektual, itu terkadang mahasiswa itu membangun ikatan emosional dengan salah satu dosen. Ini salah satu trik lah ya. Iya betul. Tapi saya enggak merasa kalau misalnya intelektual saya rendah, enggak. Saya pede dengan apa yang saya dapat, saya pede dengan apa yang saya punya. Cuman IPK itu absurd. Kalau misalnya kawan-kawan pintar secara akademik, terus dekat emosional dengan dosen, itu menjadi poin plus. Kenapa saya katakan absurd? Ya karena tidak jelas perhitungan dan penilaiannya. Tiba-tiba kan banyak kawan-kawan mahasiswa yang protes kalau misalnya nilainya rendah dengan alasan yang tidak masuk akal. Iya betul. Terus tiba-tiba nilai dikasih D dengan alasan mungkin dosennya ngemajuin jadwal UTS atau UAS. Dan terus mungkin dosennya sempat tersinggung dengan alasan yang tidak masuk akal sama sekali. Nah, itu menjadi, terlepas dari ini egosentris dosen, terlepas ini dari apa ya, waham kekuasaan dosen, itu sebenarnya tergantung prerogatif beliau. Cuman ya kembali lagi, IPK itu absurd banget. Jadi otoritas tertinggi untuk menilai mahasiswa ya dosen, seperti itu. Tapi upaya dan ikhtiar kita itu salah satu barometer lah untuk mempertahankan IPK kayak gitu. Jadi sesuatu yang
emang sebenarnya itu tidak bisa dijadikan patokan utama gitu ya Bang dalam sebuah kuliah. Emang menjadi sebuah standarisasi di setiap kampus, tapi IPK tidak mesti ketika IPK-nya tinggi itu berarti mahasiswanya berkompetensi yang tinggi juga Bang. Betul. Saya merasakan kalau misalnya mungkin di beberapa kampus yang emang mahasiswanya IPK-nya 4, kita bakal tahu IPK-nya 4 itu IPK yang 4 yang murni atau tidak itu kita tahu. Setelah kalau misalnya kita berkesempatan untuk bisa kuliah bersama di S2 misalnya, kita bisa menilai bahwasannya IPK 4 si A ini murni atau enggak, kita bisa menilai barang-barang seperti itu. Tapi kalau misalnya dikatakan sukses secara akademik, IPK itu salah satu barometer. Itu penting banget kayak gitu. Seperti itu sih. Singkatnya kayak gitu. Oke, nah tadi kayaknya saya mendengar ada singgungan sedikit terkait kadang ada dosen juga yang memainkan nilai secara ikatan emosional nih Bang. Kalau misalnya boleh tahu Bang, kira-kira semasa Abang kuliah nih, pernah nggak ada kejadian nilai itu dimainkan oleh dosen atau Abang mempunyai sebuah permasalahan dengan dosen dan itu berpengaruh ke nilai Bang? Nah seperti itu. Ini pertanyaannya cukup menjadi apa ya? Evaluasi lah sih. Evaluasi dari dulu. Ya, mungkin kalau dari saya pribadi ini session aja. Kejanggalan terhadap pemberian nilai itu lantas dan nyata di dunia akademik. Terkadang ada beberapa dosen yang memberikan nilai itu tergantung moodnya. Itu ada beberapa dosen juga yang memberikan nilai kepada mahasiswa itu tergantung bagaimana cara pandang dia terhadap mahasiswanya. Seperti itu. Kalau misal, sebaik apapun kamu, sepintar apapun kamu, kalau misalnya dosen melihat dengan kacamata salah, dosen melihat dengan kacamata kebodohan, pintarnya kamu itu tetap 0% menurut beliau. Kan seperti itu. Nah, terlepas dari bagaimana cara, ini kan taktik lah ya sebagai mahasiswa. Betul Bang. Mungkin dengan cara apa aku bisa membackup lemahnya pengetahuan aku. Mungkin aku bisa dekatin dosennya dengan cara apapun, kan seperti itu. Sama juga mahasiswa kan. Iya betul Bang. Mungkin seperti itu sih. Pasti ada ya Bang. Mungkin satu atau dua kali kesempatan yang bertemu dengan dosen yang bermain sama mood, bermain sama penglihatan pertama gitu. Betul. First impression dari dosen ke kita gitu ya Bang. Pastikan itu sangat berpengaruh ketika kuliah. Nah, ketika Abang kuliah itu gimana Bang? Cara Abang untuk membackup? Gimana tuh? Membackup tentang sesuatu yang bisa kita bilang itu adalah sebuah hal baru dalam dunia perkuliahan. Membackup sesuatu hal yang baru Bang. Gimana contoh? Misalnya contohnya nih, ketika kita SMP atau MAN atau SMA, kita kan sudah dikasih jadwal nih Bang, sudah dikasih jadwal tertata, kita sudah dapat hitung-hitungan kalau misalnya hari ini berarti pelajarannya sekian. Nah kalau misalnya dalam dunia perkuliahan itu kan kita melihat kadang ada dosen yang tiba-tiba mengubah jadwal, terus kita melihat ada jadwal yang itu kadang jedanya lama gitu Bang. Nah di sela-sela jeda ini gimana Abang memanfaatkan waktu dan situasinya gitu Bang? Saya tipe mahasiswa yang tidak kutu buku. Saya udah disclaimer di awal. Saya lebih sukanya ngopi. Saya lebih suka diskusi dengan kawan-kawan. Jadi saya tanamkan ke diri saya pribadi, apa yang saya dapatkan itu saya sharing kayak gitu. Saya tidak pengen ketika saya mendapatkan ilmu di salah satu buku ya udah saya pendam, itu enggak. Saya mengisi jadwal, misalnya kan pola yang berubah ketika SMP dan SMA itu terkait dengan jadwal perkuliahan, maksudnya jadwal waktu gitu. Iya betul Bang. Mungkin kita pagi udah bangun, terus jam 6 kita berangkat sekolah, terus jam 4-nya kita balik ke rumah. Beda hal dengan ketika jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa ya jadwalnya emang berantakan lah. Kalau misal bahasa saya pribadi itu berantakan. Terus bagaimana cara kita mengisi waktu senggang dengan hal-hal yang jauh bermanfaat. Kalau dari saya pribadi, saya lebih sukanya ngopi. Ngopi, diskusi dengan kawan-kawan, rekan-rekan dan segala macam. Tapi terkadang saya mahasiswa yang ketika di jam pertama kuliah,
mendapatkan beberapa ilmu yang disampaikan oleh dosen, saya tetap sisipkan di salah satu diskusi ngopi itu. Ingat nggak CS gitu kan? Ingat CS sampai disampaikan beliau tadi di kelas. Kita kembangkan, ngalor ngidul lah bahasanya kayak gitu. Itu ya. Berarti setelah ngopi juga kita tetap mengembangkan apa yang telah kita dapatkan di kelas juga gitu Bang. Kita tetap dikembangkan, tetap diomongkan lagi. Jadi tidak hanya sekedar kita masuk dan sudah begitu aja. Nah, terkait ngopi tadi itu Bang, pastikan kita dengan teman-teman yang dimana kadang kalau misalnya kita kuliah itu ada teman-teman kita yang mahasiswa tuh dia hanya ingin dirinya sendiri untuk sukses daripada kita Bang. Abang mungkin pernah merasakan dan mungkin kita semua juga pernah merasakan mahasiswa rese yang dimana dia hidup di kampus hanya untuk diri sendiri Bang. Mahasiswa apatis mungkin bahasanya Bang. Mungkin Abang pernah ketemu enggak Bang? Tipikal-tipikal yang seperti itu Bang. Saya menyebutnya itu mahasiswa yang nilai sentris. Nilai sentris. Terkadang mahasiswa yang disampaikan salam itu bukan sedikit tapi banyak dan pasti ditemui di kelas. Pasti. Saya catat barang-barang kayak gitu. Karena waktu saya di S1 saya juga temui kawan-kawan yang seperti itu. Di S2 bahkan mungkin ini hanya sekedar klaim saya pribadi atau seperti apa, saya juga menemukan hal seperti itu. Bagaimana tanggapan saya? Saya tipikal mahasiswa, saya sekarang tidak lagi bohong. Saya sekarang menyampaikan apa yang saya rasakan dan apa yang saya lakukan untuk kawan-kawan seperti itu. Saya kebiasaannya tes ombak. Tes ombak dalam arti kayak gini. Ketika saya masuk kelas, first impression. Ketika saya masuk kelas, cara saya menilai kawan-kawan yang nilai sentris, itu kita kasih aja ruang kayak gitu. Kita kasih aja ruang. Kita kasih aja wadah untuk explore beliau. Cuman di satu sisi setelah hampa, kita counter attack beliau. Counter attack dalam arti terlepas dari bagaimana cara kita jatuhkan mental ya. Iya, konotasi dari jatuhkan mental itu bukan negatif lah ya. Betul Bang. Dengan cara kita counter attack, itu mahasiswanya terkadang bisa sadar. Dalam arti kayaknya aku nggak sendiri loh di kelas. Mungkin apa yang aku rasa itu benar. Kalau saya katakan nilai sentris itu konotasinya udah ke arah salah pun apapun yang bakal aku lakukan itu demi nilai. Entah itu menjatuhkan teman, entah itu berbuat curang dan segala macam, itu nilai sentris banget. Karena konotasinya itu keuntungan pribadi seperti itu. Bagaimana cara saya untuk menanggapinya? Counter attack ketika ada ruang celah, sadarkan beliau. Kamu tidak sendiri di kelas, kan kayak gitu. Saya kasih space dulu di awal, kita kasih arena explore dulu. Ketika ada momen yang pas, boom, seperti itu. Dan langsung di situ letak jobnya gitu ya Bang, mahasiswa gitu. Berarti tidak sedikit ya Bang, bahkan pasti ada di setiap kelas gitu. Pasti ada. Sadar atau tidak, pasti ada. Pasti ada mahasiswa yang seperti itu. Pasti ada. Kalaupun di kelas itu Bang, bagaimana Abang itu berekspresi di kelas Bang? Terhadap dosen, terhadap teman. Abang ini tipikal yang seperti Abang. Apakah Abang orangnya sangat-sangat enjoy, sangat-sangat asik gitu? Atau Abang ada waktu-waktu tertentu yang Abang nih harus serius, Abang harus enjoy, Abang harus bisa mencairkan suasana? Saya orangnya nipu. Nipu. Karena saya tuh memanfaatkan bahasa Donjat Book Baits Cover kayak gitu. Nipu dalam arti mungkin kacamata ada adik tingkat saya tuh namanya Ihsan. Ihsan mungkin konotasi beliau atau cara pandang beliau melihat saya pribadi, mungkin saya tipikal mahasiswa yang serius seperti itu. Saya di kelas enjoy banget, humble banget. Ketika diajak diskusi santai, ayo. Diskusi berat, ayo. Lawan argumen juga ayo. Kan seperti itu. Tapi dibalik keseriusan, saya tetap ada sela-sela untuk guyon. Kalau Jawa bilang kan guyon. Ketawa-tawa dan segala macam. Karena setiap keseriusan atau setiap hal-hal yang serius pasti ada
ice breaking lah bahasanya. Kayak Ice gitu. breaking. Nggak terlalu serius banget. Kayak gitu. Oke. Berarti abang nih tipikal yang tidak bisa ditebak dong berarti bang. Nggak bisa ditebak. Gak bisa ditebak gimana akan arah kedepannya gimana Bisa kadang. ditebak. Bisa serius kadang bisa enjoy gitu bang. Oke. Nah, motivasi abang itu di saat kuliah bang. Motivasi terbesar abang di saat kuliah, di saat masuk kelas, di saat abang nih merasa malas bang. Gimana cara abang memanagenya? Gimana cara abang? Kalau mahasiswa sekarang itu kita bisa lihat permasalahannya itu mungkin salah satu yang terbesar itu adalah malas dan terlambat di kelas bang. Malas dan terlambat di kelas. Malas dan terlambat di kelas. Oke. Pasti kita bisa melihat di setiap hari mungkin. Pasti ada saja mahasiswa yang terlambat mungkin 5 menit, 10 menit. Kalau dari abang sendiri, itu bagaimana cara abang menghilangkan rasa malas dan tetap bisa on the track kuliahnya bang? Saya dari hulu, saya mahasiswa perantauan. Saya mahasiswa rantau. Saya punya komitmen ketika misalnya saya malas, orang tua saya berdoakan saya untuk kuliah terus setiap hari. Saya tidak mau berbohong bahwasannya berbohong dalam akademis ya, dalam akademik. Kalau berbohong perihal udah makan atau belum itu udah sering saya. Memberikan rasa aman dan nyaman pada orang tua itu poin penting banget untuk anak rantau. Poin penting banget. Poin penting Bagi banget. orang tua. Kalau untuk dunia perkuliahan, rasa malas itu pasti ada. Telat itu pasti ada. Problem something di jalan itu pasti ada. Cuman bagaimana cara kita urgensi atau esensi dari kuliah itu menyelesaikan amanah orang tua. Tuh. Gimana pun alasan kau malas, gimana pun alasan kawan-kawan malas, ketika misalnya hal itu udah tertanam di benak hati, kuliah yang kawan-kawan yang finance orang tuanya cukup, selesaikan amanah orang tuamu. Jika finance orang tuamu kurang cukup, bahagiakan orang tuamu. Malas itu sebenarnya sesuatu yang manusiawi. Secara lahiriah itu malas itu pasti ada. Pasti ada di setiap Bohong manusia. ketika misalnya mahasiswa bilang saya nggak malas itu bohong. Bohong. Tapi bagaimana cara kita bisa membackup barang itu? Dengan cara apa? Selesaikan amanah orang tuamu. Selesaikan amanah orang tua, baru Betul. kita bisa berbuat yang lain. Berbicara tentang menyelesaikan amanah orang tua, kita juga bisa melihat nih bang, dari sisi mahasiswa itu terkadang bukan hanya kuliah saja dalam kelas. Betul. Pasti ada organisasi di luar, pasti ada mungkin UKM dan UKK di luar. Kalau misalnya abang sendiri itu tipikal gimana bang? Mahasiswa yang ikut aktif berorganisasi atau tipikal mahasiswa yang fokus dalam pelajaran di kelas saja bang? Ketika kita lahir di dunia itu kita berupaya untuk mencoba mengeksplor sesuatu hal yang baru. Rasa ketakutan itu pasti ada, kecenderungan untuk khawatir itu pasti ada. Karena mahasiswa yang baik itu tetap berpikir 2-3 kali untuk melakukan sesuatu hal yang baru seperti itu. Untuk di dunia waktu saya di S1, saya sempat masuk di salah satu organisasi internal. Saya nggak masuk HMPS. Saya langsung masuk Dema F. Mungkin jeda waktu saya tidak masuk HMPS itu salah satu jeda waktu untuk saya berpikir kembali mungkin. Lantas atau tidak? Perlu atau tidak? Apakah hal ini bakal menghambat perkuliahan saya atau tidak? Dan endingnya itu enggak. Itu hanya sekedar alasan untuk kawan-kawan melegalkan rasa malas. Salah satu alasan kawan-kawan untuk rendah IPK-nya. Nah, betul. Organisasi itu sebenarnya bukan ladang untuk wadah alasan kau membohongi orang tuamu atau alasan kamu untuk melambat masa studimu. Itu alasannya bullshit. Bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan baik? Skala prioritas itu penting banget. Ada kalanya kita berorganisasi, ada kalanya kalau dikatakan capek ya capek kayak gitu. Apapun yang kau lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Capek, tugas keteteran misalnya. Iya betul bang. Terus waktu yang habis yang mungkin harusnya aku pakai untuk tidur, aku pakai untuk istirahat, tapi aku pakai untuk organisasi. Kalau misalnya alasan organisasi itu mengganggu IP kamu, itu sebenarnya alasan yang sangat-sangat lucu menurut saya pribadi.
Karena saya rasa saya juga ikut organisasi internal, eksternal, dan IPK saya aman-aman aja. Itu sebenarnya tergantung dari personalnya lagi, humannya lagi. Bagaimana kita menanggapi Betul. hal tersebut, gitu, Bang. Terlepas dari hal itu nih, Bang, mungkin Abang bisa ceritakan, Bang, bagaimana cara Abang memanage waktunya, Bang, ketika Abang harus berorganisasi, harus berkuliah, harus mengerjakan tugas. Itu bagaimana Abang menyusun skala prioritas tersebut? Saya bukan mahasiswa yang memanajemen waktu dengan baik. Itu perlu dicatat. Saya tidak bohong ketika orang lain menanyakan, Baihaqi gimana untuk memanajemen waktunya, baik atau enggak? Saya bilang tidak. Malah bukan yang baik gitu ya, Bang, manajemen waktu? Saya bukan kayak skema kehidupan saya bukan tersusun dengan rapi. Asal salam tahu. Terlepas dari ini istilahnya haji mumpung atau seperti apa. Saya juga tidak mengklaim ini haji mumpung. Tapi setiap waktu itu ada upaya saya untuk menyelesaikan. Seperti itu. Terlepas dari hamil jam, terlepas dari sistem SKS, sistem kubus malam. Tugas yang baik, apapun yang baik itu diselesaikan. Seperti itu. Malas itu lahiriah. Tapi menyelesaikan sesuatu itu tanggung jawab. Kewajiban yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa. Seperti itu. Seperti itu. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Karena kita bisa melihat mungkin dari saya pribadi ketika saya kuliah ataupun mungkin Abang juga pernah merasakan banyak sekali mungkin teman-teman kita yang terlalu aktif berorganisasi malah kuliahnya keteteran, malah kuliahnya ketinggalan, malah IPK-nya jadi rendah. Itu menjadi alasan mereka untuk melegalkan hal tersebut. Nah, pernah nggak Abang ketemu dengan teman Abang yang seperti itu, Bang? Yang terlalu aktif berorganisasi sampai dia meninggalkan kuliahnya, Bang? Kalau bahasanya meninggalkan, itu bahasanya mungkin bukan salah tapi kurang pas. Ya, kalau dari saya pribadi. Saya menemukan mahasiswa yang mungkin keasikan berorganisasi. Sehingga hal tersebut sebagai alasan untuk dia melegalkan tinggal kuliah. Terus kampus itu sebagai ladang kedua setelah kesibukan berorganisasi. Itu sesuatu hal yang salah dan fatal sekali menurut saya. Sangat-sangat fatal. Fatal sekali menurut saya. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu mengatur keseimbangan antara organisasi di luar kampus, di dalam kampus dengan dunia perkuliahan. Karena saya ulangi sekali, karena esensi dari kuliah itu menyelesaikan amanah orang tua. Jika kawan-kawan ingat dengan orang tua, itulah esensi seharusnya sebagai mahasiswa. Seperti itu. Adalah poin utama ketika berkuliah. Poin utama. Menyelesaikan number one. Dan itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipatahkan oleh hal-hal yang lain. Itu hal yang paling fundamental lah dari diri saya pribadi. Dan itu adalah hal-hal yang sebenarnya adalah kewajiban utama, ya Bang. Kewajiban utama. Nah, ketika berorganisasi juga tadi, Bang. Nah, mungkin kita melihat sebagian mahasiswa itu melihat organisasi adalah hal yang mungkin sebenarnya tidak perlu. Banyak sekali mahasiswa yang berpandangan bahwa organisasi itu adalah hal-hal yang kalau misalnya aku tidak berorganisasi, itu juga sebenarnya tidak apa-apa. Kalau menurut Abang pribadi sebenarnya seberapa penting organisasi dalam kehidupan perkuliahan Abang, dalam membuat Abang ibaratnya grow up, membuat Abang menjadi yang seperti sekarang, itu bagaimana, Bang? Kita kembali jauh lebih awal. Hidup ini adalah pilihan. Jika Salam memilih A, Salam tetap berupaya untuk memikirkan konsekuensinya apa yang Salam dapatkan nantinya. Jika Salam memilih B, itu juga demikian. Ketika saya memutuskan untuk kuliah sambil berorganisasi, ketakutan, keresahan yang ditimbulkan dari kegelisahan yang hadir dari organisasi, entah itu eksternal atau internal, itu selalu ada. Tapi bagaimana, saya bukan tipe orang yang mudah mengklaim air itu dingin sebelum saya nyemplung ke dalamnya. Saya bukan tipe mahasiswa yang bilang kopi itu pahit sebelum saya mencicipinya.
bagaimana skala prioritas itu sih lebih penting. Terlepas dari bagaimana kawan-kawan itu mempreparekan waktu dengan baik untuk berorganisasi, terus saya tidak bisa menyalahkan kawan-kawan yang memilih untuk tidak berorganisasi, entah itu eksternal, entah itu internal. Itu pilihan. Kan esensi yang saya sampaikan di awal, selesaikan amanah orang tuamu. Dengan apapun caranya. Bagaimanapun caranya. Seperti itu. Terus bagaimana dengan kawan-kawan yang memilih tidak berorganisasi? No problem. Tidak masalah. Tapi pada intinya, selesaikan amanah orang tua. Terlepas apa yang saya dapatkan dari organisasi, saya nggak bisa menyampaikannya satu persatu. Pasti banyak sekali. Pasti banyak sekali. Mungkin ini salah satu paradoks menurut saya. Ketika salah menyampaikan apa yang didapatkan, ini yang saya dapatkan sekarang. Saya bisa ngomong sama Ihsan. Saya ada tulisan di situ. Saya dapat beasiswa full S2. Kan seperti itu. Sedikit gitu banyaknya itu saya dapatkan dari organisasi. Terlepas dari itu emang standar akademik dan segala macam. Tapi untuk saya menyampaikan ini kepada Ihsan, mungkin ketika saya tidak organisasi, saya tidak dapatkan hal ini. Ini saya jujur, ini bukan pure lahiriah. Ini saya asah. Ini saya dapatkan dari organisasi. Saya bisa ngomong, ya mungkin Ihsan tahu lah kalau misalnya aksen orang-orang Udu, saya disclaimer, aksen orang Udu tuh jelek banget. Ngomong tuh jelek banget. Ada aksen tersendiri, aksen tersendiri. Sangat-sangat khas gitu ya Bang. Kalau orang Ulu tuh lebih identik dengan saja lah, am. Iya betul. Seperti itu. Aksen-aksen yang seperti itu terlepas dari ini saya dapatkan ketika di SMA. Saya di SMA itu di Sintang 3 tahun. Karena kebetulan di rumah saya tidak pernah berkomunikasi dengan orang rumah itu menggunakan bahasa Ulu, itu tidak pernah. Kecuali kalau misalnya saya tinggal sama kakak dulu waktu SMA. Abang terus anak-anaknya ya emang setiap hari komunikasinya pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, tapi identiknya orang Ulu, saya sudah banyak temukan kawan-kawan yang awal masa perkuliahannya aksennya medok banget Ulunya kayak gitu. Terus setelah masuk organisasi pelan-pelan berubah, upaya usaha dan alhasil aksennya bagus. Saya pastikan dan saya ada for example-nya gitu, ada contohnya. Benar-benar for example dan langsung buat experience pribadi gitu ya Bang, bukan dari orang lain, cerita orang lain gitu. Oke. Terlepas dari semua itu Bang, mungkin sebenarnya bagaimana sih mahasiswa itu mengulik passionnya Bang? Oke, mengulik passion. Kalau dari Abang sendiri Bang, sebenarnya passion Abang di awal itu emang masuk HKI atau sebenarnya ada jurusan lain yang pengen masuk gitu? Saya waktu SMA itu betul-betul tertarik dengan hukum. Tertarik dengan hukum. Saya SNMPTN saya ambil hukum UB, SNMPTKIN saya ambil HKI kemarin di UIN Jogja dan alhasil dua-duanya tidak lulus. Saya tertarik banget dengan hukum. Terlepas dari bagaimana hukum ini berjalan di Indonesia, yang tidak seharusnya itu berjalan, yang tidak sepantasnya itu diterapkan. Tapi ini yang saya harus disclaimer dan harus kita sampaikan kepada kawan-kawan ya. Hukum di Indonesia itu ketentuan hukumnya tidak salah. Indonesia itu salah satu negara jajahan Belanda ya. Nah, ada salah satu asas yaitu asas konkordasi, yang dimana ketika negara penjajah menjajah negara jajahannya, mau tidak mau, suka tidak suka, sedikit banyaknya menerapkan ketentuan hukum yang dibawa oleh penjajah. Itu asas konkordasi. Hasil undang-undang sekarang itu postkolonial bahasanya. Itu undang-undang warisan Belanda, warisan penjajah. Seperti itu. Saya tertarik dengan hukum, saya tertarik dengan ketentuan, ketetapan, saya tertarik dengan hukum Islam. Bagaimana hukum Islam itu, ini menurut saya pribadi, hukum Islam itu sangat-sangat lebih dalam menyentuh ranah kemanusiaan. Ketika aku membunuh, di Islam kau harus dibunuh juga, dibalas dengan bunuh. Tapi dalam tanda kutip Islam ada islah, ada pemaaf, ada memperbaiki sesuatu yang rusak.
bisa bayar diet dan segala macam. Di dalam kisos itu tetap ada pelindungan nyawa, Iya betul. kan seperti itu. Tapi itu tidak dengan hukum positif. Dalam artian hukum positif ada ranah-ranah seperti itu, dan bahkan hukum Islam itu jauh sebelumnya mengatur terkait dengan pemaafan. Dalam hukum positif kita kenal dengan istilah RJ. Apa RJ kira-kira? Restoratif justice. Nah, seperti itu. Hukum Islam sudah jauh sekali membahas terkait dengan RJ. Mungkin bahasa hukum positif postkolonial itu RJ. Kalau kita dulu kan bayar dia, islah dan segala macam. Mungkin seperti itu. Berarti sangat-sangat tertarik dengan hukum gitu. Sangat tertarik dengan hukum. Mungkin pas kuliah mungkin ada salah satu hal yang sangat-sangat rumit di hukum ini Bang. Mungkin salah satu yang paling rumit yang Abang rasakan tuh gimana Bang? Belajar tentang hukum Bang. Saya waktu di S1 rumit belajar hukum waris. Hukum waris Bang? Hukum waris. Yang diampu oleh Prof. Hasan. Itu mungkin kesulitannya bagaimana Bang? Boleh diceritain gitu Bang? Ini terlepas dari bagaimana cara saya menanggapi, terlepas dari bagaimana transfer knowledge dari beliau. Oke. Saya tidak bisa mengklaim bahwasannya beliau salah. Mungkin yang salah itu kacamata saya menilai beliau dengan salah. Mungkin saya letak kesadaran saya mungkin di situ. Terlepas dari itu klaim sepihak dari saya pribadi, mungkin itu susah. Atau seperti apa, saya juga kurang tahu kayak gitu. Kurang tahu dalam arti saya jujurly lah, kalau bahasa anak-anak sekarang kan jujurly. Iya, jujurly gitu. Saya berhitung saya lumayan. Saya sempat ikut olimpiade dulu. Waktu basic matematika dasar gitu ya Bang. Matematika dasar saya sedikit banyaknya paham. Lepas dari bagaimana saya menanggapi apa yang disampaikan oleh dosen pengampu, mungkin bawa alam lah ya, itu sih menjadi problem waktu di S1 kemarin, seperti itu. Di hukum waris Islam. Kan dulu kan sempat disuruh ngafalin ayat isi umum fi auladikum dan seterusnya, itu kan panjang banget. Ya, mungkin hampir satu halaman Quran sendiri satu gitu ya. Kaca gitu Pak. Kaca. Di hukum kewarisan Islam. Tapi dari hal itu mungkin ada enggak Bang? Suatu hal yang bisa Abang pelajari, hikmah dari Abang mendapatkan kesulitan tersebut. Karena kita pasti tahu juga dalam kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap kesulitan, setiap problem pasti ada hikmahnya gitu. Terlepas itu sebenarnya hanya sekedar kalimat penenang. Saya tetap mengambil segala sesuatu itu, saya mengambil esensinya kayak gitu. Tetap ada hikmahnya. Bayaki yuk sadar. Kau masih ada kurang ini loh. Bayaki yuk kau sadar kayak gitu. Kan kau tidak pandai waris, belajarlah. Gitu. Hikmahnya, ayo belajar lagi. Ayo ulik-ulik lagi. Seperti itu. Hikmahnya itu. Berarti buat bahasanya tuh penyadaran kita Bang. Gitu ya Bang. Bahwa sebenarnya kita tuh masih ada kurangnya, dan kita bukan seorang yang perfect. Betul. Kita bukan seorang yang perfect, dan ilmu itu luas. Luas banget. Seberapapun kita menggali, pasti masih ada ilmu yang belum kita ketahui. Iya Bang. Semakin kita minum, semakin kita haus. Semakin kita minum, semakin kita haus. Semakin kita belajar, maka semakin kita tahu bahwa kita itu adalah manusia yang kurang. Betul. Gitu. Nah mungkin pesan dan kesan Abang terkait masa studi Abang, dan mungkin pesan dan kesan Abang, untuk mahasiswa yang sekarang sedang berkuliah, berkecimpung dunia perkuliahan, dan untuk mahasiswa yang baru akan berkecimpung dunia perkuliahan Bang. Boleh Bang disampaikan Bang. Oke, pesan saya ini saya tetap tekankan kepada mahasiswa kebanyakan itu identik dengan mahasiswa dari perantauan. Saya sangat tekankan sekali kepada orang-orang terdekat saya, terlepas orang-orang terdekat saya ini entah itu adik, sepupu dan segala macam yang belum masuk kuliah dan mungkin yang sudah duduk di dunia perkuliahan. Selesaikan amanah orang tuamu. Kota tempat perantauan itu bukan tempat untuk adu gengsi, bukan tempat untuk pamer kekayaan, bukan tempat untuk menghabiskan duit orang tuamu. Saya paling benci ketika melihat kawan-kawan dari daerah Ulu yang bahkan saya tahu ekonomi orang tuanya seperti apa, tapi lagaknya luar biasa. Saya bukan benci dalam arti apa ya,
Saya berupaya untuk mengingatkan. Terlepas dari sadar atau tidak, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Pesan saya, selesaikan amanah orang tuamu. Kota bukan tempat untuk adu gengsi, bos. Kota bukan tempat untuk adu fashion. Iya, kamu merantau kuliah, selesaikan amanah orang tuamu. Terlepas dari cepat atau tidak, yang penting diselesaikan. Karena banyak example di luar sana yang kuliahnya tidak beres, yang tidak benar kuliahnya, yang dikirim, yang setiap bulan dikirimin orang tua, misal 2 juta atau 3 juta, tapi entah tidak tahu kemana. Habis untuk hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain selain kuliah. Yang paling mirisnya lagi, uang yang seharusnya untuk dibayarkan UKT itu tidak dibayarkan. Itu miris banget. Miris dan hilang entah kemana gitu ya Bang. Saya tidak pernah lelah menitipkan pesan. Selesaikan amanah orang tuamu. Kota bukan tempat untuk adu gengsi, bos. Itu yang penting. Itu pesan. Kesan saya terlalu banyak kesan saya. Kesan saya kuliah tempat yang indah akan pengetahuan, yang luas akan pengetahuan. Pengetahuan itu hadir dari mana saja, entah itu dari jalan, entah dari pohon, ruang-ruang kelas. Karena pengetahuan itu tidak hadir dari ruang hampa. Di setiap sesuatu, di setiap hal yang kita temui itu ada pengetahuan, ada yang kita dapatkan. Seperti itu. Bagi kawan-kawan yang mungkin belum menginjak dunia perkuliahan, ini salah satu hal yang saya titipkan di semua kampus Indonesia. Mungkin bahkan untuk YIN tercinta, YIN Pontianak. Hal yang harus disampaikan di awal ketika masa studi kuliah, itu tekankan perihal Office, Word, Excel. Karena saya banyak menemukan kawan-kawan maba, mungkin adik-adik maba yang Office-nya tidak tahu sama sekali. Mungkin yang harus dievaluasi PBAK itu mengajarkan bagaimana penggunaan Word dengan baik sehingga tidak kaku ketika udah masuk dunia perkuliahan. Dan ini sebagai tempat atau ini sebagai evaluasi lah untuk kedepannya. Mungkin kawan-kawan yang notabene jadi pesantren tradisional yang mungkin untuk teknologi seperti laptop, komputer dan segala macam itu sebagai evaluasi. Kalau misalnya untuk masuk dunia perkuliahan, bekalkanlah Office, bukan terkesan jago tapi bisa. Jangan sampai kawan-kawan dari pesantren tradisional itu tertinggal dari kawan-kawan di SMA biasa. Dan pesan-pesan untuk kawan-kawan atau adik-adik di SMA, pelajarilah Office, itu penting banget. Itu tidak disampaikan ke kawan-kawan di luar sana. Itu tidak disampaikan ke kawan-kawan di luar sana. Maka jangan heran ketika banyak mahasiswa yang bahkan di semester 5, semester 4 itu buat makalah aja nggak tahu. Kan seperti itu. Itu hal yang mendasar. Itu hal yang paling penting dan fundamental. Karena kita enggak kayak zaman tradisional dulu yang kuliahnya masih tulis tangan, enggak diketik dan segala macam. Itu poin penting. Dan hal itu pernah disampaikan oleh dosen saya di S2. Ada satu hal yang mungkin ketinggalan untuk disampaikan, yang harusnya ditekankan ketika masa PBAK, itu bagaimana penggunaan Office. Itu poin penting. Mungkin boleh nanti panitia PBAK YIN tercinta, YIN Pontianak menyisipkan salah satu materi kegiatan pertemuan yang mana setidaknya tidak full untuk bisa mahasiswa menguasai, tapi mengingatkan mahasiswa akan sadar bahwasannya hal ini penting. Seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir Bang, harapan Abang ke depannya untuk mahasiswa IAIN Pontianak, mungkin khusus HKI dan mungkin untuk jurusan-jurusan lain nih Bang. Harapan ke depannya bagaimana nih Bang? Harapan saya untuk HKI, saya tidak mau adik-adik saya di bawah itu rendah IPK-nya. Karena saya pribadi, saya menanamkan standar suksesnya akademik. Dari akademik itu dari IPK-nya. Karena banyak orang-orang di luar sana sering mengatakan bahwasannya ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau misalnya selesai kuliah jadi petani sawit. Iya betul. Hal itu sebenarnya keliru, bukan salah.
keliru. Karena kuliah bukan tanda kamu sukses dan segala macam, tapi tanda kamu pernah belajar. Seperti itu. Pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa, HKI khususnya, jangan lelah belajar, jangan lelah untuk mencari tahu hal baru, jangan ragu untuk memulai, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu karena hal tersebut dapat disampaikan. Karena itu dimulai dari mencoba. Jika kamu tidak mencoba, hal itu tidak bakal terjadi. Itu salah satu paradoks sih. Kalau misalnya kita konotasinya masih tetap takut salah, takut dimarahin ketika salah, kapan waktunya memulai? Memulailah seperti itu. Perahu tidak bakal maju ketika tidak didayung. Jika kamu tidak mendayung, kamu bakal hanyut. Oke, jadi mungkin poin utama dari episode kita hari ini, yang dimana ini adalah episode perdana, yang bisa saya tarik garis merahnya, benang merahnya adalah kuliah itu adalah amanah orang tua. Betul. Yang dimana itu harus kita selesaikan melebihi dari apapun yang akan kita lakukan di dunia perkuliahan. Tetap untuk mengeksplor sesuatu yang baru, karena dalam dunia perkuliahan, eksplorasi itu bukan hanya di dalam kelas, tapi bisa di mana saja, dan juga kita harus selalu untuk mencoba hal-hal yang baru. Harus selalu mencoba dan jangan pernah takut untuk salah. Jangan pernah takut salah, dan juga jangan pernah lelah untuk selalu belajar hal-hal yang baru. Betul. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembicaraan kita hari ini, materi kita hari ini, dan kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dan harapan ke depannya ya Bang untuk episode-episode selanjutnya, dan juga untuk seluruh mahasiswa itu agar lebih baik dan juga bisa menjadi sebuah bahasanya adalah menjadi mahasiswa yang menyelesaikan amanah dari orang tua dan Betul. menyelesaikan amanah orang tua. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga kita selalu menjadi mahasiswa yang aktif, menjadi mahasiswa yang mengeksplor segala sesuatu, dan juga kita bisa menyelesaikan kuliah kita tepat waktu, dan juga pastinya dengan segala ilmu yang telah kita pelajari. Mungkin sekian dari saya dan juga dari Bang Wayhaki. Kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekian.